Selamat pagi, siang, dan sore maupun malam. Perkenalkan, nama saya Ignatius Ivan Widiasto. Boleh dipanggil Ivan dari kelas instrumentasi NRP 02119400000140. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor thermal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa sensor thermal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu adalah termistor. Termistor sendiri berasal dari kata termo atau thermal yang berarti suhu dan resistor yang berarti tahanan. Termistor adalah sebuah komponen elektronika yang kemampuan resistansinya besar kecilnya dipengaruhi oleh pengaruh suhu. Ada dua jenis resistor. Yang pertama bisa disebut PTC atau Positive Temperature Coefficient. Jadi termistor ini nilai resistansinya akan meningkat ketika suhu naik. Jadi sejajar. Lalu negatif temperature coefficient termistor yang nilai resistansinya itu sebaliknya akan menurun ketika suhunya naik. Dapat kita lihat di sini perbedaan termistor NTC dan PTC. Kita lihat pada grafik resistansi terhadap suhu atau RT. Ketika pada termistor NTC, ketika suhunya rendah maka resistansinya akan menjadi tinggi. Lalu ketika suhunya semakin naik, semakin tinggi, berbalik resistansinya akan menjadi semakin kecil. Ini adalah bentuk NTC, bentuknya seperti ini. Lalu termistor PTC atau Positive Temperature Coefficient itu ketika pada grafik RT resistansi terhadap temperatur kita lihat grafiknya akan naik. Jadi sejajar ketika suhunya naik maka resistansinya akan juga ikut naik. Nah, di yang bagian bawah ini adalah lambang pada saat penggambarannya. Ini adalah NTC itu dilambangkan dengan nanti lambangnya itu ini gambar resistor atau termistor. Ini lalu logonya ini adalah lambang minus T derajat karena negatif. Lalu yang ini plus T derajat karena positif, termistor positif. Termistor NTC dan PTC tergolong sebagai komponen transducer. Komponen transducer ini adalah komponen yang dapat mengubah suatu bentuk energi menjadi energi yang lain. Seperti tadi sensornya berubah dari sensor panas menjadi energi yang lain. Lalu termistor terbuat dari bahan biasanya itu mangan, lalu nikel oksida dan kobalt yang dilapisi oleh kaca. Cara kerja termistor yaitu termistor akan menerima input dari suhu yang masuk dari benda atau lingkungan sekitar. Lalu ketika suhu itu mengenai termistor, termistor akan bekerja sesuai jenisnya. Misal ketika termistor NTC dia akan mengatur, maka resistansinya akan berkurang seiring dengan naiknya suhu. Dan termistor PTC akan menaikkan resistansi seiring dengan naiknya suhu. Ada dua buah sistem pengaplikasian kerja termistor yaitu pemanasan internal dan pemanasan eksternal. Ketika internal itu termistor itu dapat bekerja sendiri ketika ia diiringi arus listrik. Jadi dia akan semakin panas ketika semakin diiringi oleh arus listrik. Dan menghasilkan sebuah fitur yang biasa kita sebut fitur slow start pada saat tegangan 220 VAC. Itu ketika biasanya pada power supply sebuah benda, sebuah alat elektronik. Yang kedua adalah pemanasan eksternal. Termistor ini bekerja sebagai sensor suhu yang memungkinkan sebuah termistor itu menerima suhu dari luar. Contohnya, ketika termistor menerima suhu dari lempengan IC atau integrated circuit dan transistor. Lalu pengaplikasiannya, termistor PTC dan NTC banyak diaplikasikan dalam peralatan elektronik.
pada sensor suhu kulkas, AC, pada suhu otomotif, suhu komputer, dan masih banyak lagi. Terutama pada saat seperti yang saya sebutkan tadi pada power supply, pada ponsel, kamera, dan laptop. Jenis sensor suhu yang kedua adalah thermocouple. Jenis sensor suhu ini digunakan untuk mendeteksi suhu melalui dua jenis logam konduktor yang berbeda, yang digabung ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Nah, kita lihat di sini. Ini ada dua logam konduktor, tetapi ujungnya satu nanti akan menimbulkan yang namanya efek termoelektrik. Ini ada jenis-jenis thermocouple dan juga dengan rentang suhu yang biasa yang dipakai. Ini adalah bentuk thermocouple. Thermocouple ini dipilih sesuai jenis alat elektronik yang dibutuhkannya. Rentang suhu berapa yang dibutuhkan untuk mengukur suhu. Misal suhu industri, suhu baja, dan lain sebagainya. Keuntungan thermocouple itu seperti kita lihat tadi, rentang suhunya sangat luas. Yang kedua adalah thermocouple ini tahan terhadap goncangan dan getaran dan sehingga bisa digunakan pada benda yang bergerak. Lalu bisa memberikan respon yang cepat saat perubahan suhu itu terjadi. Jadi responnya sangat cepat. Lalu kegunaan thermocouple karena suhunya panas, rentang suhunya tinggi, dan titik besi dan titik leburnya itu juga tinggi rentangnya, maka bisa digunakan sebagai industri besi dan baja. Lalu pengaman pada alat-alat pemanas dan pengaplikasian pada thermopile pada sensor radiasi. Dan beralih ke sensor thermal ketiga yaitu RTD atau kepanjangannya yaitu Resistance Temperature Detector. Sensor ini pengukurannya menggunakan prinsip perubahan resistansi atau hambatan listrik logam yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Prinsip kerja RTD ini berdasarkan pada prinsip pengukuran hambatan listrik suatu bahan yang dapat berubah karena pengaruh suhu. Jadi garis besarnya pada pengukuran hambatan listrik suatu bahan yang berpengaruh pada suhu. Ini adalah gambar sebuah RTD. Keuntungan RTD itu rentang suhunya sangat juga luas, mirip seperti thermocouple, tetapi lebih linear jika dibanding dengan termistor dan thermocouple. RTD juga lebih presisi, akurat, dan stabil. Selain itu, RTD juga sebenarnya lebih murah dari thermocouple, sehingga RTD dapat digunakan pada industri yang kadang tidak memerlukan suhu yang terlalu tinggi seperti industri-industri besi dan baja. Yang keempat yaitu adalah IC LM3 atau Integrated Circuit LM3. Sensor suhu IC LM535 merupakan chip integrated circuit produksi nasional semiconductor yang berfungsi untuk mengetahui temperatur suatu objek atau ruangan dalam bentuk besaran elektrik. IC LM35 juga dapat didefinisikan sebagai komponen elektronik yang berfungsi untuk mengubah perubahan temperatur yang diterima dalam perubahan besaran elektrik. Nih, keuntungan IC LM35 dibanding sensor thermal yang lain adalah yang pertama, tidak memerlukan pengkondisian sinyal. Lalu bisa beroperasi pada tegangan 4-30 volt. Lalu rentang suhunya cukup jauh juga antara minus 55 sampai plus 150 derajat Celcius. Selain itu juga bisa merupakan sebuah komponen yang low self-heating sebesar 0,08 derajat Celcius. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.
Semoga sehat selalu dimanapun dan kapanpun. Terima kasih.